Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kawan-kawanku semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dimudahkan segala urusannya. Baiklah kawan-kawanku semuanya, berjumpa kembali dengan saya tentunya masih di channel Pesona Desa. Baiklah kawanku, kita update lagi video yang selanjutnya, yaitu tentang penanaman cabai ori 212 yang di lahan yang kedua ya kawanku. Jadi setelah kita membuat video-video tentang persiapan lahan, sampai juga kita di saat ini melakukan penanaman ya kawanku. Tepatnya di hari ini Sabtu 13 September 2025 kita melakukan penanaman cabai untuk yang kedua kalinya ya kawanku. Namun sebelum ke pembahasan, tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawanku yang selalu mendukung channel ini. Dan untuk kawan-kawanku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe, agar tidak ketinggalan video-video kami yang selanjutnya ya kawanku. Baiklah kawanku, jadi untuk kesempatan kali ini, untuk video ini akan saya uraikan beberapa hal tentang penanaman cabai ini ya kawanku. Jadi ini akan saya uraikan apa saja yang saya berikan di persiapan lahan sampai di penanaman ini ya kawanku. Jadi perlakuan apa saja dan pupuk apa saja dan estimasi modal itu sampai berapa nanti dihitung sendiri ya kawan-kawanku. Jadi yang saya lakukan ini mode irit. Jadi untuk yang pertama, ini saya melakukan pembuatan persiapan lahan ini dengan populasi tanaman ini sekitar 1000 tanaman ya kawanku, kurang lebihnya. Kalau jumlah lubang tanam itu sekitar 900, akan tetapi tanaman yang saya tancapkan ini mungkin 1000 lebih. Jadi ini per lubang ada yang saya kasih 2 tanaman dan ada juga yang 1. Jadi saya model seperti ini. Jadi ini 1, ini 2, itu 1, sana 2, dan seterusnya. Untuk yang sebelah pun juga seperti itu. Karena mengingat lahan saya ini cukup luas, jaraknya pun saya buat agak melebar, jadi saya kasih ada yang 1 lubang 2 tanaman seperti itu ya kawan. Baiklah untuk pembahasan yang pertama, jadi yang saya berikan di persiapan lahan ini nanti kawan-kawanku hitung sendiri ya, untuk perkiraan modal sampai ditanam ini ya kawanku. Yang pertama saya menghabiskan kohi kambing sebanyak 20 karung. Itu kalau di tempat kawan membeli itu berapa saya juga tidak tahu, karena saya memakai punya sendiri ya kawanku. Jadi saya punya ternak sendiri dan kohinya saya manfaatkan di sini. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua saya menghabiskan 1,5 atau 1 kintal 50 untuk kapur dolomit. Kemudian yang selanjutnya EM4 1 botol, molase 1 botol, dan yang selanjutnya Vertiposnya 50 kilo. Sedangkan untuk NPK subsidi saya cuma menghabiskan 20 kilo ya kawanku. Jadi memang tidak banyak.
Kemudian asam humat 1 bungkus dan trichoderma 1 bungkus. Mungkin itu yang saya gunakan untuk persiapan lahan sampai di penanaman ini ya kawanku. Jadi untuk asam humat dan trichoderma itu saya kocorkan 2 hari sebelum tanam ini. Jadi hari Kamis kemarin saya melakukan pengocoran dengan 2 bahan, yaitu trichoderma dan juga asam humat. Mungkin hanya itu ya kawan-kawanku yang saya pakai untuk persiapan lahan sampai di penanaman ini ya kawanku. Jadi memang tidak banyak yang saya keluarkan, karena mengingat ini juga lahan baru, lahannya pun masih bagus, jadi saya tidak terlalu banyak menggunakan pupuk dasar. Dan untuk selanjutnya tanaman ini akan terus saya update seperti tanaman yang dulu. Ini tanaman saya yang dulu belum saya update lagi. Mungkin beberapa hari itu juga akan saya update tentang penanganan hama trip dan untuk melebatkan buah yang kedua ya kawanku. Itu di video nanti yang selanjutnya. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin itu yang saya sampaikan. Dan saya ingatkan kembali, video ini saya buat bukan untuk menggurui kawan-kawanku semuanya, akan tetapi kita sesama petani hanya berbagi pengalaman ya kawanku. Meskipun saya membuat video seperti ini, saya pun juga banyak menonton video-video dari kawan-kawan petani, apalagi petani-petani senior. Jadi kita tidak boleh merasa paling punya ilmu, tapi kita juga saling belajar. Dimanapun ada ilmu, di situ kita wajib untuk ikut belajar ya kawanku. Jadi ilmu itu tidak terbatas, apalagi untuk dalam bidang pertanian. Aku rasa tidak ada orang yang hebat. Semua itu ada hubungannya keberuntungan kita, akan tetapi usaha yang kita lakukan juga ada faktor penentunya juga. Jadi seperti itu ya kawanku. Mungkin itu kawan-kawanku yang saya sampaikan untuk di video saya kali ini. Mohon doanya semoga tanaman ini juga bisa tumbuh subur dan bisa panen maksimal ya kawanku. Semoga kawan-kawanku semuanya juga selalu sehat, selalu bahagia, keluarganya juga selalu bahagia. Dan salam satu profesi bertani. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.